Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah multimedia. Dan untuk kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-10 dan materi kita adalah tentang aplikasi multimedia untuk perusahaan. Ya. Oke, langsung sih kita masuk ke materinya. Yang pertama, aplikasi pada bidang pengembangan sumber daya manusia, ya, atau SDM. Di sini yang pertama, dalam bidang sumber daya manusia, multimedia merupakan media pelatihan yang cukup baik dan menarik, ya. Untuk saat ini banyak pengembang-pengembang pelatihan, ya, menggunakan multimedia dalam sebuah pendidikan, ya, baik yang sifatnya untuk teoritis maupun praktikum. Terus yang kedua, dalam pengembangan sumber daya manusia dikenal juga istilah computer based training atau CBT dan internet based training atau IBT. Nah, ini kaitannya dengan program pelatihan, ya, yang menggunakan komputer dan internet, ya. Nah, ini contohnya salah satu perusahaan yang menggunakan pengembangan sumber daya manusia menggunakan multimedia, yaitu perusahaan AT&T, ya. Terus selain itu juga untuk pengembangan sumber daya manusia bisa dijadikan untuk media rekrut, ya, untuk penerimaan pegawai. Nah, ini contohnya website rolear.com, ya. Ini di dalam konten websitenya itu lebih banyak menggunakan multimedia. Terus ada lagi aplikasi dalam bidang produksi, ya. Nah, contohnya di sini untuk produksi film, televisi, radio, musik. Nah, ini melibatkan peralatan multimedia, ya. Mulai dari kamera, musik, terus software-software yang mendukung untuk produksi dari film, televisi, dan lain-lain, ya. Terus dalam bidang produksi yaitu untuk membuat atau merekayasa suatu rancangan mobil, ya, pesawat terbang atau bangunan. Nah, saat ini sebelum kita memproduksi mobil, pesawat, bangunan, dia harus merancang dulu, mendesain dulu, ya. Yang pertama dari sketsanya dulu, setelah itu dirancang dengan menggunakan komputer. Dan kalau komputer itu berarti ada kaitannya dengan penggunaan aplikasi, ya. Kalau bangunan contohnya menggunakan AutoCAD, kalau mobil, pesawat, kalau untuk rangka itu biasanya juga menggunakan AutoCAD, ya. Terus dalam bidang produksi juga digunakan di pabrik untuk memonitor atau mengontrol proses produksi, ya. Nah, ini biasanya ditampilkan di monitor, ya, di dalam sebuah pabrik untuk melihat prosesnya. Dalam posisi ini nanti untuk mengecek, ya, untuk mengawasi apakah berjalan lancar atau tidak dalam sebuah produksinya. Terus aplikasi multimedia juga digunakan dalam pelayanan keuangan, ya. Keuangan bisa keuangan personal, pajak, perencanaan keuangan, sumber pinjaman, dan perbankan. Oke, ini contohnya smartmoney.com, ya. Ini salah satu website yang menerapkan multimedia, ya. Di sini terdapat keuangan personal, yaitu pengelolaan keuangan pendidikan anak, manajemen hutang, perawatan kesehatan, ya,
perencanaan rumah, asuransi, pajak, investasi pernikahan, sampai dengan nanti ada pensiun juga di sini. Oke, terus ini contoh lain, city.com ya. Nah, ini juga menerapkan situs multimedia yang terbaik di versi Yahoo. Terus untuk aplikasi sistem informasi akuntansi atau SIA ya. Nah, ini kaitannya dengan perhitungan keuangan ya. Nah, misalnya di sini laporan akuntansi yang ditampilkan meliputi komentar audio, penjelasan dan saran. Terus nanti istilah dokumen dia dibuat untuk menjelaskan dokumen yang mengkombinasikan berbagai media gitu. Terus untuk aplikasi otomatisasi komputer ya, kantor ya. Contohnya di sini ada workgroup computing, memungkinkan beberapa orang untuk memakai komputer yang sama pada waktu yang sama pula ya. Terus di sini para peserta dapat terus berdiskusi sambil melihat tampilan bersama yang mungkin meliputi rangkaian media lengkap seperti fotografi dan video bergerak ya. Jadi kalau di informatika itu ada jaringan ya, jaringan LAN atau jaringan WAN. Nah, ini mungkin salah satu bagian dari interaksi menggunakan komputer LAN ya. Terus nah ini desktop video conferencing ya atau conference ya. Memungkinkan para peserta melakukan konferensi video sambil duduk di meja masing-masing. Nah, ini yang saat ini ya, saat pandemi pembelajaran kita bisa menggunakan media online ya, terus media Zoom, terus media Google Meet itu salah satu desktop video conferencing ya. Itu juga merupakan aplikasi yang kaitannya dengan otomatisasi kantor ya. Terus multimedia untuk di bidang pemasaran ya. Nah, ini aktivitas promosi bisa nanti dengan periklanan, terus promosi penjualan, public relation dan penjualan lewat internet. Nah, di sini kelebihan multimedia adalah menarik indera ya, menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, gerakan ya. Jadi orang lebih tertarik ya dibandingkan dengan media yang isinya teks saja ya. Tapi kalau sudah dipadukan dengan adanya gambar bergerak, suara, animasi, orang akan lebih tertarik untuk melihat iklannya atau promosinya. Oke, ini CTR yang menyatakan ini bagian dari penelitian ya. Jadi orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat ya. Terus 30% yang didengar, 50% dari lihat dan didengar, dan 80% dilihat, didengar dan dilakukan sekaligus. Nah, jadi akan lebih baiknya media itu yang bisa dilihat dan didengar ya, dan sekaligus nanti bisa dilakukan gitu. Nah, untuk persentasenya lebih banyak yang 50%, 80%. Terus ini contohnya ya. Nah, kaitannya dengan pemasaran. Ini contohnya pemasaran di dalam sosial media Facebook ya. Jadi multimedia diterapkan di dalam periklanan ya. Terus multimedia untuk di bidang travel ya. Nah, travel ini yaitu kaitannya dengan perjalanan ya. Jadi multimedia yang umumnya makin banyak yang dapat ditunjukkan pada pelanggan mengenai kemana mereka melakukan perjalanan ya. Dan sekarang sudah ada Google Map ya. Jadi dengan aplikasi travel itu kita bisa mengarahkan ke tujuan kita, terus perjalanan kita mau kemana tuh. Nah, nanti di situ multimedianya
dalam bentuk animasi maupun video dan audio. Ya. Contohnya di sini expedia.com ya. Terus ada travelocity.com. Nah ini ya. Dan saat ini sudah banyak untuk aplikasi travel dan cenderung untuk memberikan konten yang berisi dengan multimedia. Terus kaitannya dengan bidang saham ya. Nah, bidang saham di sini seperti smart money, Forbes ya. Di dalamnya yaitu memanfaatkan internet untuk memantau saham. Nah, lalu dalam waktu cepat menjual dan membelinya tergantung dari bagaimana pasar berjalan itu. Nah, di sini juga ada animasinya ya untuk melihat perkembangan dari sahamnya. Terus dalam bidang asuransi juga diterapkan aplikasi multimedia ya, contohnya di ensweb.com ya. Ya. Ini juga merupakan bidang broker asuransi yang sangat baik ya. Nah itu, ini contohnya ya. Nah, jadi nanti di dalam webnya ini menyediakan fasilitas tutorial juga di dalamnya ya, bagaimana cara melakukan pendaftaran online untuk asuransi dan panduan untuk cara penggunaannya. Nah ini ada di dalamnya. Terus multimedia dalam kaitannya di bidang retail dan mall ya. Ini untuk saat ini kayak toko online sudah merajalela ya. Dan tentunya multimedia itu tidak terlepas dari konten web yang ada di dalam retail dan mall yang saat ini namanya toko online. Terus di bidang lelang juga ada ya, seperti eBay ya. Nah, dia juga menerapkan animasi, suara, video ya, dan lain-lain. Terus di bidang kesehatan juga sama, multimedia dapat mendukung pelayanan dan fasilitas sistem kesehatan, ilmu kesehatan, kantor pendidikan medis, perpustakaan ilmu kesehatan, dan fotografi medis. Nah, ini. Terus untuk bidang hiburan, nah apalagi hiburan sekarang ini ya. Nah, untuk film, musik, radio interaktif, televisi interaktif, dan game elektronik sudah dikemas dengan aplikasi multimedia. Ya. Ini contohnya kalau yang ini berbasis desktop, ini yang berbasis web ya. Oke, saya kira itu dulu untuk materi multimedia. Nah, untuk materi multimedia ini memang sifatnya teori ya, dan praktikumnya tersendiri. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.